Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari, para sahabat kenalan dimanapun Anda berada. Para pendengar setia, renungan Mutiara Pagi yang diberkati selalu oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat puasa dan pantang yang sudah kita mulai kemarin pada hari Rabu Abu boleh tetap dengan penuh gelora, dengan penuh iman, dengan penuh tekad, kita punya komitmen untuk mewujudkan semangat tobat kita sepanjang 40 hari ke depan. Saudari-saudara, hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 ini, hari Kamis sesudah Rabu Abu, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, para sahabat semua untuk merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama lebih dari setahun ini, kita melewati suasana, situasi, pengalaman pandemi dengan segala macam hiruk-pikuknya, dengan segala macam tuntutannya. Kita menjadi sangat akrab dengan istilah-istilah yang tidak biasa dipakai. Protokol, ada isolasi, karantina, ada apa lagi? Begitu banyak istilah baru yang muncul dalam kaitan dengan pandemi COVID-19. Yang paling sering diingatkan kepada kita sepanjang masa pandemi ini, bahkan sampai saat ini, ketika sudah masuk pada tahap vaksinasi, itu adalah protokol kesehatan 3M. Selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ini protokol kesehatan 3M. Tapi hari ini dalam Injil yang tadi saya bacakan, Injil untuk hari ini, untuk seluruh gereja Katolik di seluruh dunia, juga ada protokol 3M. Tapi bukan protokol kesehatan, dia adalah protokol keselamatan. Karena ini menentukan layak tidaknya kita untuk ada bersama Yesus. Apakah protokol 3M atau protokol keselamatan? Itu yang pertama tadi Tuhan Yesus mengatakan, pertama, harus menyangkal diri. Saudari-saudara, menyangkal kita tahu. Tetapi menyangkal diri itu berarti bahwa keinginan kita, kemauan diri kita sendiri, kehendak kita sendiri harus
kalahkan supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, ini seringkali kita tidak mudah berhasil dalam hal ini. Karena namanya kita manusia ini banyak maunya. Manusia ini banyak keinginannya, banyak kemauannya. Bahkan kalaupun kita berdoa kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, dalam hati seringkali, semoga apa yang saya inginkan itu terjadi. Betapa tidak mudah saudara-saudari untuk menyangkal diri. Jadi menyangkal diri itu, saya mau, tetapi demi kehendak Tuhan, saya mengalahkan diri, menyangkal diri. Saya ingin menghindari salib, tapi demi setia kepada Tuhan, saya seolah-olah tidak takut salib. Saya ingin korupsi misalnya, tetapi demi terlaksananya kehendak Tuhan, saya berani mengatakan tidak. Kesempatannya ada, peluangnya besar, tapi saya berani mengatakan tidak untuk keinginan pribadi saya yang seringkali dipengaruhi oleh godaan si jahat. Ini menyangkal diri. Pingin tidak ke gereja misalnya ya, dalam situasi normal. Malas. Kadang-kadang kita sudah punya pikiran tentang nanti juga khotbahnya itu-itu saja misalnya. Tapi akhirnya kita tersadar saya ke gereja bukan karena imamnya, bukan karena ingin bertemu orang itu-itu saja, tapi karena saya punya relasi dengan Tuhan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Bukan. Jadi mengalahkan diri sendiri, menyangkal diri supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi penyangkalan diri itu tujuannya jelas. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku sendiri. Itu protokol M yang pertama, menyangkal diri. Protokol yang kedua, memikul salib. Wah, ini sering sekali dikatakan, dikhotbahkan, diserukan, kita baca, kita hafal betul. Memikul salib. Ngomongnya gampang, mudah. Menjalaninya ini butuh iman yang besar, butuh komitmen yang luar biasa. Sebab seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari kita ingin menghindari salib, kita ingin menghindari penderitaan, tidak mau ada tantangan, takut resiko, takut macam-macam. Cintailah salib, sebab Yesus sendiri tidak pernah menghindari salib. Dia pikul salib itu supaya kehendak Bapa terlaksana. Dia memikul salib karena taat kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Jadi protokol yang kedua, pikul salib. Hidup ini memang penuh dengan macam-macam salib, macam-macam entah dalam rupa kesulitan, rupa situasi-situasi yang mengancam, situasi-situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Jangan lupa, berani pikul salib. Sekali lagi, ngomongnya gampang. Pelaksanaannya butuh komitmen yang luar biasa, butuh iman yang besar. Kadang-kadang orang menyangkal salib. Seringkali orang menghindari salib karena takut macam-macam akibatnya, resikonya, konsekuensinya. Nah, kalau ingin selamat, ikuti protokol keselamatan ini. Menyangkal diri, memikul salib. Dan terakhir yang ketiga, M yang ketiga itu adalah mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib tidak mudah, saudari-saudara. Karena itulah kita harus mengikuti Yesus. Bagaimana cara dia menyangkal diri? Bagaimana dia siap memikul salib? Karena kita ini pengikut Kristus, pengikut Yesus, maka sudah layak dan sepantasnya kita ikuti cara hidup Yesus. Sikap-sikap Yesus, cara Yesus bertindak, cara Yesus menyikapi sebuah persoalan.
Kadang-kadang kita kehilangan akal, dan untuk itulah Yesus memberi contoh kepada kita. Ikut aku. Kata Yesus, ikut aku, ikut Yesus. Bukan ikut siapa-siapa. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Puji Tuhan akan selamat. Saudari-saudara, 3 keutamaan selama masa Prapaskah ini yang mau kita bangun sebagaimana kita dengar hari Rabu Abu kemarin. Doa, puasa, dan amal kasih. Itu adalah sarana bagi kita untuk menyangkal diri, sarana untuk menempa semangat memikul salib, dan mengikuti Yesus. Selamat berpuasa, berdoa untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih memperbanyak amal kasih, terapkan protokol 3M tadi, percayalah kita akan sampai ke tujuan, kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tak henti-hentinya menyertai, memberkati, menyelenggarakan hidup kami. Hidup kami tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, tidak selalu enak. Seringkali disertai oleh macam-macam kesulitan dan tantangan. Macam-macam godaan untuk tidak setia. Macam-macam godaan untuk mengikuti keinginan ataupun kemauan pribadi kami. Tuhan, terima kasih untuk pedoman yang Kau berikan kepada kami hari ini, protokol keselamatan, memikul, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan, disemangati untuk setia mengikuti Engkau dalam penyangkalan diri, dalam memikul salib pribadi kami, salib keluarga kami masing-masing. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan hamba-Mu, Ibu Darlene Rahmawati, yang hari ini menjalani operasi lutut di Singapura. Semoga Engkau memberkati seluruh intervensi medis yang dilaksanakan. Semoga para dokter, para medis menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menganugerahkan rahmat kesembuhan, kepulihan bagi Ibu Darlene. Juga untuk Patrick Jeremy, semoga senantiasa sehat jasmani rohani dan bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih sebagaimana Engkau kehendaki. Tuhan, kami serahkan seluruh rencana, karya-karya, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.